Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 2. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Yang pertama, ada gambar embrio atau calon tumbuhan baru. Gambar kedua adalah kotiledon atau sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Gambar yang terakhir adalah selimut biji yang melindungi biji. Siapa yang di sini suka makan buah? Pasti semuanya suka makan buah. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai daur hidup buah semangka. Sebelum buah semangka sampai ke tangan kita untuk kita konsumsi, buah semangka juga memiliki sebuah daur hidup. Lalu, bagaimana daur hidup buah semangka? Mari kita pelajari bersama. Pertama, biji semangka ditanam. Kemudian, biji berkembang menjadi kecambah. Kecambah akan terus bertumbuh. Setelah itu, tanaman akan berbunga. Kemudian, tanaman berbuah dan siap untuk dipanen. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Berikut ini merupakan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Yang pertama adalah daun cocor bebek. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Yang kedua adalah pohon pisang. Tunas pohon pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Contoh yang ketiga adalah pohon bambu. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 3. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional merupakan bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Berikut ini merupakan contoh bunga nasional dari beberapa negara. Yang pertama adalah Belanda. Negara Belanda memiliki bunga nasional yang sangat terkenal, yakni bunga tulip. Yang kedua, Inggris. Negara Inggris juga memiliki bunga nasional, yakni bunga mawar. Yang terakhir adalah negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Bunga nasional Indonesia diberi sebutan puspa. Yang pertama adalah bunga melati putih, disebut dengan puspa bangsa. Selanjutnya adalah anggrek bulan, disebut dengan puspa pesona. Dan yang terakhir adalah bunga Rafflesia arnoldi, disebut dengan puspa langka. Masih ingatkah kalian cara menyelesaikan soal pembagian? Perhatikan contoh berikut ini. Seorang petani memanen bunga mawar sejumlah 141 tangkai mawar. Petani tersebut akan menyimpan dalam 3 tempat yang masing-masing memuat tangkai mawar sama banyak. Cara penyelesaiannya adalah sama seperti dengan pembagian sebelumnya, yakni kita tulis dulu 141 dibagi 3.
Karena angka depannya angka 1, angka 1 tidak bisa langsung dibagi dengan angka 3 karena lebih besar angka 3. Maka kita ambil angka belakangnya, yakni angka 4. Jadi 14. 14 dibagi 3 berapa? 4. Masih sisa berapa? Masih sisa 2. Angka 2 kita tulis di bawah angka 14. 2 dibagi 3 bisa atau tidak? Tidak bisa. Maka angka 1 yang paling belakang kita turunkan. Jadi 21. 21 dibagi 3 hasilnya 7. Jadi 141 dibagi 3 sama dengan 47. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 4. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Di sini kita akan belajar 3 jenis umbi. Yang pertama ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan bagian ujung batang akan menggembung dan membentuk umbi. Contohnya adalah kentang dan umbi jalar. Umbi batang menyimpan nutrisi berupa zat tepung. Untuk itu, kita bisa mengkonsumsinya sebagai makanan pokok atau sebagai sumber karbohidrat. Umbi lapis adalah umbi yang terbentuk dari daun yang tersusun berlapis-lapis. Contohnya adalah bawang merah, bawang bombay, dan bunga bakung. Umbi akar adalah akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Contoh umbi akar adalah wortel dan singkong. Berikut ini merupakan persamaan dan perbedaan setiap umbi. Persamaan yang pertama adalah terdapat di dalam tanah. Yang kedua, tempat menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Untuk perbedaannya, pada umbi batang terbentuk dari batang yang mengembang. Umbi akar terbentuk dari akar yang mengembang. Umbi lapis terbentuk dari lapisan daun yang tersusun bertumpuk. Perbedaan kedua adalah pada umbi batang tumbuh tunas pada bagian umbi batang. Pada umbi akar tumbuh tunas pada bagian umbi akar juga. Pada umbi lapis tumbuh tunas pada bagian pangkal daun. Perbedaan yang ketiga adalah pada umbi batang memiliki akar tunggang, sedangkan untuk umbi akar memiliki akar serabut, dan pada umbi lapis memiliki akar serabut juga. Mengapa bawang merah disebut sebagai umbi lapis? Karena bawang memiliki umbi yang terbentuk dari tumpukan pangkal daun yang tersusun rapi dan berlapis-lapis. Perhatikan cara menanam singkong berikut ini. Menanam umbi batang atau singkong tergolong mudah. Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya. Cara seperti ini disebut dengan setek. Berbagai jenis umbi-umbian. Umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai makanan. Hari ini Siti dan teman-teman belajar memasak. Mereka membuat makanan dari bahan singkong yaitu getuk. Mereka bekerja bersama-sama. Mereka membagi tugas dengan merata sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bekerja sama juga dapat membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 5. Perkembangbiakan dengan spora. Spora merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Spora berbentuk seperti biji, namun ukuran spora sangat kecil dan ringan, sehingga spora mudah tertiup oleh angin. Berikut ini merupakan beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Pertama, jamur. 2, lumut. Yang ketiga adalah tumbuhan paku.
Untuk kali ini kita akan membahas tumbuhan paku. Tumbuhan paku termasuk tumbuhan yang dapat hidup di darat dan di air. Beberapa jenis tumbuhan paku ada yang hidup menempel pada batang tumbuhan lain. Tumbuhan paku berkembang biak secara alami menggunakan spora. Berikut ini merupakan daur hidup tumbuhan paku. Spora pada tumbuhan paku terkumpul pada kotak spora. Kotak spora pada tumbuhan paku berupa bintik-bintik hitam yang umumnya terletak di permukaan bawah daun. Kotak spora akan terbuka setelah masak. Kotak spora yang terbuka menyebabkan spora mudah diterbangkan oleh angin. Spora yang jatuh pada tempat yang sesuai akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 6. Mencangkok tanaman. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dapat dilakukan dengan 3 cara, yakni mencangkok, stek, dan menempel. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakkan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Cara mencangkok tanaman. Berikut ini merupakan alat dan bahan yang perlu disiapkan dalam mencangkok tanaman. Yang pertama ada pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam melakukan pencangkokan. Yang pertama adalah memilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Langkah kedua, tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik lalu diikat dengan tali. Langkah ketiga, siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Langkah terakhir, setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya, kemudian tanam di tempat yang teduh. Teknik mencangkok banyak digunakan petani sebuah perkebunan. Melalui kegiatan mencangkok, lebih banyak buah yang dapat dihasilkan dalam waktu lebih singkat.